Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih bisa sholat jamaah subuh. Dan alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih sehat insyaallah, dan semoga Allah terus memberi kesehatan pada kita. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan membaca dan memahami beberapa ayat kelanjutan dari minggu yang lalu. Ayat nomor sekarang dari surat Al-Mulk adalah ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Tadi imam kita Pak Das membacakan ayat ini dan beberapa ayat setelah ini ya. Kita akan lihat ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang kenikmatan yang demikian besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah menjadikan bumi dengan semua isinya ya. Dan bumi dengan ozon atau dengan atmosfer yang ada anginnya, ada airnya, oksigen, yang karena itu kemudian kita ya manusia bisa hidup ya, bisa hidup. Demikian juga makhluk-makhluk Allah yang hidup yang lainnya, ada tanaman, kemudian binatang-binatang ya. Itu semuanya adalah kenikmatan yang kalau kita lihat satu persatu daripada manfaat bumi untuk manusia itu demikian besar. Yang di dalam perut bumi sendiri ya, selain air ada mineral yang lainnya, ada barang-barang tambang ya. Pamsyu fi manakibya, kita disuruh untuk menjelajahi jalan kita dari kampung kita sampai ke Jakarta, sampai di Pamulang, di komplek ini ya. Dan dengan tugas yang kita dapati dari kantor kita, jadi ada yang tugas sampai ke Kalimantan, Yahukimo ya, atau Sumatera atau pulau-pulau yang lain. Demikian ya, Allah menciptakan bumi ini menjadi tempat yang mudah dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, untuk mendapatkan rizki darinya ya. Wa kulu mir rizkihi ya, makan dari rizki yang ada di bumi tadi ya. Apa yang kita makan dari hasil tanaman, buah-buahan, dari hasil pertanian. Di kita ada padi sebagai makanan pokok ya, di jagung, ada sebagian pakai sagu ya. Di negeri lain dengan makanan pokok yang lain. Di Arab ya, makanan pokoknya adalah gandum. Makanan pokok yang lainnya yang menjadi komoditas utama adalah ternaknya kurma ya. Kurma, baik kurmanya yang masih muda, yang basah sampai kering. Dan kurma kering inilah yang dijadikan komoditas zakat ya. Dulu zakat fitrah itu pakai kurma.
hitungan komrah satu sok, kurma satu sok ya, gandum ya. Kemudian dikiaskan di negeri yang lain-lainnya ya, untuk menjadi bahan pokok, menjadi pertimbangan untuk menjadi zakat fitrah ya. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Kita di sini semuanya dapat kita makan, dan manusia dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dapat membudidayakan ya, dengan penemuan-penemuan baru dalam bidang pertanian, perikanan, ikan di laut, nah, ya, itu pun rezeki yang ada dari bumi. Jadi di laut itu ikannya banyak sekali, bahkan kemudian di sungainya juga ada banyak makanan. Demikian rezeki Allah berlimpah ruah di atas muka bumi ini, yang karenanya ya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah itu tidak akan bisa kita menghitungnya ya. Dan kita memang tidak perlu menghitung, hanya sekedar menghitung, tapi misi daripada ayat Quran adalah ya, la in sya'akartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Jadi untuk menghitung dalam rangka, dan kalau kita menghitungnya pun seperti tadi tidak akan habis-habisnya, menghitung dalam rangka untuk supaya kita bersyukur, karena kalau kita dapat mensyukurinya sebagai manusia ya, kita akan ditambah rezeki dan ditambah berkahnya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa mensyukurinya ya, maka justru kemudian rezeki surut, rezeki sulit dicari ya kan, dan mandek kemudian. Ya, itu adalah inti daripada kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati, dan kemudian kita menyadarinya bahwa ia adalah dari Allah, yang karenanya kita harus mensyukurinya, dan dengan bersyukur itu janji Allah terus Allah akan melipat gandakan dan menambah ya. Bagi yang tidak mau justru surut, rezekinya surut, kemudian ya sedikit-sedikit memiliki kesusahan karena tidak mau menyadari bahwa itu semua dari Allah dan mensyukurinya. Nah, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, kita kemudian harus menyadari bahwa setelah ini adalah ada fase ya kan, kita sendiri mengalami mulai dari kecil, kemudian menjadi muda, tua, kerja giat, waktu muda, tua sudah melemah, kemudian ada masa pensiun, setelah itu lansia, kemudian kita dalam fase berikutnya adalah akan kembali kepada Allah ya. Kembali pertama fasenya ada apa? Kita akan meninggal, setelah meninggal kemudian kita dibangkitkan, kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu dari bencana ya, dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang dengan apa? Nikmat dan keadaan yang tadi diceritakan. Nah, tentang nikmat-nikmat Allah sekarang kita ini ayat turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertentangan ya, di mana orang-orang kafir tidak mau beriman, dan orang-orang kafir betul-betul menyangkal dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, maka ayat ini untuk mereka juga, untuk kita juga ya. Adakah kita sudah merasa aman bahwa tidak akan terjadi sesuatu ya? Di mana fis sama ayyakshifa bikum, jangan-jangan ya, dan itu ternyata sudah terjadi dulu bahwa banyak kaum sebelumnya. Nah, kita akan lihat di belakangnya bahwa banyak ayat setelah ini ya, setelah kedua ya, bahwa sebenarnya kita tidak aman gitu ya, tidak aman karena boleh jadi akan terjadi sesuatu gitu ya, seperti yang pernah terjadi
pada zaman-zaman dulu. Maka amantum man fis sama ayakhsifa bikumul ardu fa idza tamur. Sudah merasa aman kan kamu dari zat Allah yang di langit, yaitu ya, aman dari bencana, dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang. Kalau Allah menghendaki bumi ini kemudian ujuk-ujuk terguncang, ya, terjadi badai, ya, atau terjadi apa? Kalau guncangan ini yang disebut adalah gempa bumi yang dahsyat, ya, dengan kekuatan lebih dari 7 skala Richter, memuntahkan kemudian ini, dan itu pernah terjadi, ya. Atau am amintum man fis samaa'i ayyursil 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu aman dari apa? Dari bencana, dikirimkannya badai batu olehnya kepadamu, ya. Kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ini demikian juga. Apakah kalian semuanya, orang-orang yang menolak tadi, ya, dan kita semuanya, ya, diperingatkan oleh Allah, sudah merasa bahwa Tuhan yang di langit akan mengamankan kita, dan tidak terjadi kemungkinan apa yang pernah terjadi, ya, pada zaman kaum Soleh, kaum Lut, ya, di mana yursila alaikum hasiba. Hasiba itu adalah badai, tapi badainya berupa batu. Ini pernah diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, ya. Ini adalah peringatan, ya. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Bagaimana jika hal itu, badai batu itu terjadi, ya. Dan kemudian kita semuanya akan, atau mereka akan mendapatkan akibatnya ketika badai batu itu terus dihujumkan, ya. Ada banyak kaum sebelumnya, ya, yang ada di cerita kaum Lut itu betul-betul bahwa bumi dia itu dibalikkan dalam ayat Quran itu menyebutkan dibalikkan. Konon, ya, dalam cerita yang laut mati itu, laut mati yang ada di perbatasan di Yordan dengan Jericho Palestina, Israel itu sana, ya, itu ada laut mati. Laut mati ini adalah dimungkinkan oleh para ahli sejarah itu adalah bekas negeri, ya, negeri di mana kaum Lut dijungkir balikkan, sampai sedemikian rupa. Nah, ayat berikutnya, ini ayat terakhir untuk hari ini. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sungguh orang-orang sebelum mereka pun benar-benar telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Pemberian apa? Bencana-bencana yang sebagai azab yang diberikan Allah kepada mereka, ya. Kadzdzabal ladzina min qablihim, mereka-mereka yang sebelum kalian semuanya. Kata apa ayat ini kepada orang-orang kafir Quraisy pada zamannya. Demikian juga sebagai peringatan, ya, untuk kita semuanya, ya. Memang azab yang diberikan Allah kepada kaumnya itu, kaum Nabi Muhammad itu berbeda, ya. Kalau kaum-kaum yang lain yang pada zaman dulu ditunjukkan, ya, kemurkaan Allah itu langsung diberikan kepada mereka-mereka yang berbuat jahat, ya. Nabi Nuh kaumnya langsung didatangkan kepada mereka air bah yang sedemikian besar, ya. Ada nama Korun, ya. Karun, maka disebut harta karun. Itu kali cerita Korun itu ada di Mesir sana juga, ya. Harta karunnya terlalu banyak sehingga konon mengangkat kuncinya saja sulit, ya kan? Ya, seperti orang-orang yang sekarang punya banyak mobil mewah, ya. Mereka makainya juga satu juga, cuma di belakangnya banyak sekali, itu kan. Itu Korun, ya. Demikian juga ditenggelamkan, ya, pada cerita Korun saat itu. Dan cerita-cerita kaum Ad, kaum Samud yang dikirim kepada mereka oleh Allah badai yang berbentuk sorsorin asif, ya,
badai batu besar yang menimpa mereka semuanya. Nah, kelainan daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya adalah bahwa Allah tidak seperti mereka yang langsung kemudian diberikan bencana, ya. Dan itu adalah hikmah diturunkannya Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk terus bisa introspeksi diri, ya, meskipun sudah demikian jahatnya, ya kan, sampai jahat apapun masih dibiarkan dengan artian tetap untuk diberi peringatan, sekali diberi peringatan, ya kan, ya, sekali juga mungkin ada banyak peristiwa, ya, meskipun peristiwa-peristiwa badai, ya, bencana yang telah terjadi, para ulama seringkali kemudian menyebutkan itu adalah gejala geologis. Itu adalah memang peristiwa sejarah dalam tsunami di mana sekian tahun akan ada. Ya, ada juga kemudian orang yang menerjemahkan itu adalah juga azab dari Allah, ya. Tapi tetap bahwa kita melihat kejadian-kejadian alam di sekitar kita, mulai dari bencana-bencana sampai Covid dan sebagainya, tetap kita anggap sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam itu sebagai azab yang langsung diberikan oleh Allah seperti kaum-kaum yang lalu, atau memang itu adalah gejala alam yang tetap akibat daripada kesalahan orang, ya, terjadilah bencana, ya, kerusakan lingkungan hidup, ya, tidak mau menjaga kelestarian alam dan sebagainya, sehingga ilmu manusia yang katanya sudah tinggi, congkak, tapi tetap menghadapi berbagai bencana yang tidak bisa diakali atau diselesaikan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tapi tetap bagi kita orang Islam adalah menganggap itu semuanya adalah peringatan-peringatan bagi Allah untuk jangan sampai kemudian terjadi pada kita, ya. Dan kita kemudian harus menyadari, ya, bahwa kita harus selalu dekat padanya dan memohon untuk Allahumma srif annal bala wal waba, itu yang biasa dibaca oleh Pak Guru, ya, bahwa ya Allah, Allahumma srif annal bala, ya Allah, hindarkanlah kami dari bala bencana, wal waba, dan wabah penyakit. Allahumma srif annal bala wal waba wal mihan wal fitan, ya, ujian dan fitnah, huru hara, ya, ma dhahara minha wa ma batan, baik itu yang nampak jelas maupun tidak jelas, ya. Min baladina hadza khassah, ya, terhadap kita, lingkungan kita, negeri kita ini bisa kita tambah hari ini min baladina wa Palestina, ya, sebagai khususnya, dan yang terjadi jangan sampai terjadi pada negeri kita dan juga Palestina, untuk terus supaya tidak berkesinambungan kenistapaan yang mereka alami. Khassah wa min buldanil muslimin amah, dan untuk tidak ditimpahkan, ya, kesulitan tersebut terhadap negeri-negeri muslim yang lainnya pada umumnya. Itu adalah doa kita, doa yang sehari-hari harus kita bacakan, ya, harus baca pada diri kita untuk keselamatan kita, ya. Kalau kita ingat, ya kan, semua bisa terjadi. Kita selalu harus betul-betul berdoa pada Allah untuk mendapatkan keselamatan. Karena demikian mudah sekali orang konslet saja itu rumah udah hangus, kemalingan. Naudzubillah min dzalik. Ini karena itu hanya Allah yang bisa menolong kita untuk menghindari dan sebagainya, ya, dan menjaga. Maka hadis Rasulullah itu apa? Hadis Rasulullah itu jagalah harta kamu dengan zakat, jagalah atau pelihara harta kamu dengan zakat, wadawu mardakum bis sadaqah, ya. Dawu mardakum bis sadaqah itu artinya apa? Obati penyakitmu dengan sedekah, ya. Kemudian obati dengan doa atas bencana yang tidak baik. Nah, ini 3 penangkal yang penting, ya, yang menangkal untuk dari segala keamanan rumah kita, ya, duit kita yang ada di bank supaya enggak dicuri orang, ya kan. Ini janji Rasulullah. Nah, atau yang lain-lainnya dengan zakat, ya. Kemudian menjaga kesehatan kita, ya, dengan apa? Dengan sedekah. Kemudian menjaga keamanan dan
dari bencana yang akan datang dengan berdoa. Kita berdoa ya, berdoa semampu dan sebisa mungkin dan sebanyak mungkin pada Allah ya, dan itu adalah 3 senjata yang penting insyaallah ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.